Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Fauzan. Saya Ahmad Agung Nugraha. Kami mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, kami ingin ngobrol-ngobrol dan juga sharing-sharing bareng tentang kultur shock Jogja nih. Nah, kebetulan kami berdua berasal dari luar Jogja. Saya berasal dari etnis Melayu Riau. Saya berasal dari etnis Melayu Palembang. Oke. Mang Agung. Ya, siap. Kalau orang Palembang kan biasa kadang dipanggil Mang atau Kak ya? Abang bisa. Abang. Biasanya abang sih. Abang bisa, oke. Nah, Mang Agung sebelum ke Jogja kira-kira apa sih yang Mang Agung pikirkan tentang Jogja? Awalnya sih yang di pikiran saya Jogja ini adalah tempatnya kota pelajar gitu ya. Jadi Oke. banyak banget universitas yang terkenal di Jogja. Terus yang saya pikirkan juga kota Jogja ini kota yang sangat aman ya. Soalnya kan salah satu kota yang istimewa ya julukannya. Oke. Ya. Mungkin Mang Agung ada kepikiran nggak? Ketika saya di Jogja nih, saya bakal ke sini. Jogja kan banyak tempat wisata nih. Nah, saya nih bakal jalan-jalan ke sini. Minggu ini saya bakal ke sini, minggu depan saya bakal ke sini. Ada nggak kepikiran seperti itu? Ada sih, malah banyak banget wishlist saya sebelum ke Jogja ini. Yang dimana kan di Palembang ini kan nggak ada pantai ya. Iya. Nah di Jogja ini kan banyak pantai, jadi salah satu kepengenan saya waktu itu saya pengen ke pantai, apapun pantainya. Dan itu sudah saya lakukan sih setelah di Jogja. Kayak pantai Parangtritis, Widodaren, apalagi ya, banyak udah. Terus apa lagi ya? Oh, sama Malioboro. Itu kan ikonik banget dari kota Jogja ya. Benar. Jadi bagi wisatawan luar Jogja yang ingin ke Jogja pasti ke Malioboro. Iya, betul. kalau misalkan belum ke Malioboro itu belum ke Jogja. Iya, belum afdol. Belum Ya, afdol. Oke. Nah, ketika sampai di Jogja nih, kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Ya. Ya, itu gimana sih Mang Agung menghadapi kultur Jogja? Jogja kok berbeda banget dengan kita yang di Sumatera, apalagi di Palembang terutama. Ada sedikit cerita nggak? Kultur shock ya? Iya. Banyak sih. Yang pertama dari kulinernya ya. Oke. Itu sangat berbeda dari tempat berasal saya Palembang. Kalau saya di Palembang itu kebanyakan makanannya itu pedas-pedas semua ya. Pedas. Nah kalau di Jogja ini makanannya cenderung manis ya. Iya. Kayak gudeg, bakpia, itu manis banget sih. Itu cukup bikin saya kaget karena masih agak malu-malu sama lidah saya. Kurang cocok kali ya. Oke. Kalau Mas Fauzan gimana? Kalau dari mana dulu nih? Dari kulinernya dulu sama gak? Dari kuliner pertama saya datang itu kurang cocok, terutama di masakan Padang. Karena di Riau itu walaupun etnisnya Melayu ya, tapi kebanyakan itu orang masak masakan Padang. Dan terutama mayoritas di Sumatera itu masakan itu pedas ya teman-teman. Tidak seperti di Jawa yang mohon maaf, terkadang di Jawa ini masakannya itu terkadang kurang bumbu gitu. Berbeda dengan di Sumatera itu kadang orang-orangnya terutama orang Palembang, orang Riau, orang Sumatera Barat, orang manapun di Sumatera itu biasa mereka lebih berani untuk meracik bumbu seperti itu. Makanya masakan-masakan di Sumatera itu beragam seperti itu. Walaupun di Jawa juga banyak kuliner, terutama di Jogja orang belum afdol kalau belum makan gudeg, belum beli bakpia seperti itu. Tapi ya itu untuk kultur shock makanan, mungkin makanan Jogja itu lebih manis. Ya. Tapi enak ya? Enak, tapi mungkin Mang Agung dari orang-orangnya atau masyarakat Jogja itu Oke. seperti apa? Kalau dari orang-orangnya sih di Jogja ini, apalagi penduduk aslinya ya, Ya. yang saya lihat lebih ramai ya. Iya. Kalau soalnya contoh kayak misalkan kita ketemu warga Jogja, itu biasanya banyak orang yang menyapa, Betul. monggo seperti itu. Iya. Terus juga kalau misalnya kita di jalan, orang itu kayak lebih sopan aja gitu. Iya. Kalau di lampu merah juga, kalau misalkan ada lagi nunggu lampu merah nih, itu jarang ada orang yang klakson. Nah, Iya. kalau di Palembang itu udah bunyi klakson, oh tit gitu. Oh. Kalau di Jogja ini kayak lebih diam, santai gitu. Ya, jadi mungkin lebih sabar ya. Lebih sabar. Nah, teman-teman, itu salah satu yang sangat membedakan ya Iya. orang Jawa, terutama terkhusus orang Jogja dibanding kami yang tinggal di Sumatera itu mungkin kesabaran orang-orang Jogja itu lebih Iya. banyak teman-teman. Berbeda dengan ya kurang lebih sama di Palembang dengan di Riau itu ketika lampu merah orang tidak sabaran semua teman-teman. Klakson tit seperti itu dan mungkin Cuman mungkin kalau orang di Sumatera itu Mas
nada bicara lebih itu aja, lebih tinggi aja ya. Iya, benar. Kalau di Jogja kan lebih rendah. Lebih rendah. Iya. Cuman itu sebenarnya bukan marah atau apa ya. Cuman emang nadanya bawaannya tuh orang Iya, Sumatera betul. tuh kayak gitu ya. Betul. Betul. Betul, seperti itu. Nah, teman-teman, saya punya teman di jurusan. Ketika saya pertama datang ke Jogja itu mereka sedikit mengetawakan cara bicara saya, karena dia bilang cara bicara saya yang sedikit cepat, dan saya bilang di Sumatera itu memang sebagian besar orang bicara agak sedikit cepat temponya, berbeda dengan orang Jawa, terutama orang Jogja itu ngomongnya sedikit seperti Mas Gibran gitu. Itu kan ngomongnya agak tertata, terus lebih slow gitu, lebih oke Mas, aku Rono, seperti itu. Berbeda dengan kami di Sumatera, tempo berbicara mungkin lebih cepat. Walaupun akan tapi ketika kami ngomong sama orang Sumatera itu tetap paham, tetap tetap mengerti, seperti itu. Mungkin dari Mang Agung, ketika awal datang ke Jogja orang-orang agak bingung nggak dengan gaya ngomong, atau mungkin sudah bisa langsung beradaptasi? Kayaknya bisa sih langsung beradaptasi, cuman mungkin agak bingungnya aja. Soalnya saya terkadang masih ke bawah-bawah bahasa Palembang. Oke. Jadi mungkin mereka kadang kurang ngerti sama apa yang saya sampaikan. Cuman itunya aja sih problemnya. Cuman bisa sih beradaptasi. Untuk kita masuk ke culture shock nih. Nah, Iya, terutama masih kami banyak yang lagi ya. terutama kami orang jauh ya, orang yang berasal dari luar Pulau Jawa. Mungkin kalau teman-teman yang berasal dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, mungkin culture shock di Jogja tidak terlalu kelihatan. Ada, tapi mungkin sedikit. Berbeda dengan kami yang berasal dari luar Pulau Jawa. Dengan lingkungan kami yang seperti itu, kemudian kami merantau ke lingkungan yang seperti ini. Nah, mungkin Mang Agung bisa sedikit ceritakan nih culture shock di Jogja seperti itu gimana? Kultur shock lagi itu yang di Jogja ini banyak one way jalannya, One way, jalur satu itu. Jadi saya pernah sedikit cerita, saya pernah hampir kena tilang karena saya itu pada saat itu saya masuk ke jalan satu jalur. Oke. Nah, itu hati-hati banget ya buat orang yang belum tahu mungkin. Kalau di Jogja ini banyak one way. One way ya. Apalagi ya, sama mungkin orang di Jogja itu kebanyakan kalau misalkan ngasih tahu jalan itu mata angin patokannya, kayak misalkan benar. utara selatan. Benar. Nah itu saya awalnya bingung banget, utara selatan itu gimana sih cara melihatnya. Iya, betul. Nah kalau Mas gimana itu? Kalau culture shock yang saya alami itu yang pertama penyebutan makanan, teman-teman. Contohnya ketika saya mau memesan nasi goreng ataupun nasi goreng dicampur mie, itu di Riau itu bilangnya minas atau mie nasi. Kalau di Jogja itu bilangnya magelangan. Jadi ketika saya makan di rumah makan, Mas saya pesan minas apa Mas? Minas nasi goreng. Oh di sini bilangnya magelangan. Nah satu lagi di minuman, saya itu ketika menyebut es teh itu TS. Mungkin di Palembang es teh atau TS? ST masih sama kalau di ST Palembang. ya, mungkin kalau di Riau itu nyebutnya TS gitu. Oh, iya. Padahal tinggal dibalik teman-teman, tapi tetap aja pegawai rumah makan itu bingung gitu. Terutama yang bukan orang Sumatera ya, seperti Warmindo, seperti rumah makan Jawa itu ketika saya bilang TS, Mas saya pesan TS apa Mas? TS itu es teh. Mereka tetap bingung. Oh es teh, sebentar ya Mas. Itu mungkin dari makanan seperti itu. Kalau dari lingkungan atau masyarakat, itu yang sedikit membedakan itu ketika saya melewati orang tua di jalan, walaupun kita nggak kenal, orang itu menegur gitu. Ketika saya lewat pakai motor, Mas, iya Pak. Terkadang saya heran, dia kan nggak kenal saya, kenapa menegur gitu. Mungkin kalau kami di Sumatera, mungkin hal-hal seperti itu tidak ada, betul nggak? Jarang banget ya. Jarang banget. Kalau kita melewati orang tua lagi jalan di jalan, atau lagi nyapu di depan rumahnya, atau lagi sendiri, ketika kita lewat mereka menegur gitu, padahal mereka lebih tua, jadi kadang kita segan gitu. Makanya setelah banyak orang tua yang seperti itu terhadap saya, nah saya itu mulai membiasakan ketika berjumpa orang tua di jalan walaupun tidak kenal, saya tegur gitu, Pak, Bu, Dedek Langkung kalau bahasa Jawanya. Nah kebetulan kami sudah
masuk 2 tahun di Jogja, kami sudah mulai beradaptasi dengan kultur Jogja seperti itu. Betul sekali. Betul sekali. Nah, mungkin ada tambahan dari Mang Agung bagi teman-teman dari luar Pulau Jawa nih, terutama etnis Melayu di Sumatera, bagaimana cara menghadapi kultur Jogja yang sangat berbeda terhadap kultur kita. Baik, kalau menurut saya sih ya, cara menghadapinya tuh kita pinter-pinter berbaur aja, Oke. sama beradaptasi. Kalau misalnya kita udah tahu nih, di tempat asli kita tuh berbeda sama tempat yang kita saat ini tinggal. Itu kita pinter-pinter beradaptasi dan menyesuaikan diri aja di mana kita berada. Seperti itu aja sih yang paling penting. Oke. Nah, teman-teman, sedikit tambahan. Semua budaya di Indonesia itu baik, teman-teman. Semua budaya di Indonesia itu bagus. Semua memiliki keragaman, semua memiliki ciri khas, semua memiliki keunikan sendiri. Nah, bagi teman-teman yang merantau itu jangan sampai membeda-bedakan teman, jangan sampai mengejek dan menghina budaya yang lain. Betul. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.